Baik, perkenalkan nama saya Gregorius Obibanase, kelas 33 CH dengan NIM 2323709194. Baik, saya akan mempresentasikan variabel, tipe data, operator, struktur kontrol, fungsi atau metode, array, increment dan decrement. Baik, yang pertama ada variabel. Variabel merupakan memori yang dicerangkan yang berfungsi untuk menyimpan nilai-nilai. Contohnya, umur sama dengan 25. Umur merupakan variabel yang menyimpan data integer atau bilangan bulat. Yang kedua ada tipe data. Tipe data adalah kategori yang mendefinisikan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan terhadap nilai tersebut. Berikut adalah beberapa tipe data umum beserta penjelasannya dan contohnya. Yang pertama ada tipe data primitif. Tipe data primitif yang pertama ada integer atau bilangan bulat. Contohnya umur sama dengan 30. Tipe data primitif yang kedua ada float atau bilangan desimal. Contohnya tinggi sama dengan 1,75. Yang ketiga adalah string atau urutan karakter. Contohnya nama sama dengan Andi. Yang berikut tipe data khusus. Tipe data khusus yang pertama ada set atau kumpulan data unik yang tidak terurut. Contohnya angka unik yaitu 1233. Tipe data khusus yang kedua adalah non-type, menyatakan tidak ada nilai atau kosong. Contohnya hasil sama dengan non. Ketiga adalah operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada satu atau lebih operan atau variabel atau nilai. Berikut adalah beberapa contoh jenis operator beserta penjelasannya dan contohnya. Baik, ini adalah contoh dan penjelasannya teman-teman. Yang pertama ada operator aritmatika, digunakan untuk melakukan operasi matematika. Yang pertama ada penjumlahan, contohnya A sama dengan 5, B sama dengan 3. Hasil sama dengan A tambah B sama dengan 8. Yang kedua ada pengurangan, contohnya A kurang B sama dengan 2. Yang ketiga ada perkalian, hasil sama dengan A kali B. Yang berikut ada pembagian, contohnya A kurang B, A bagi B. Sorry ya teman-teman. Yang berikut ada pembagian bulat, contohnya di bawah sini ya teman-teman. Berikut ada modulus atau menghasilkan sisa bagi. Contohnya ada di bawah sini ya teman-teman. Berikut ada boolean atau nilai kebenaran yaitu true atau false. Contohnya ini ya teman-teman. Yang berikut ada tipe data komposit. Atau yang pertama ada list atau kumpulan data yang terurut dan dapat diubah. Contohnya buah sama dengan apel atau jeruk dan pisang. Yang kedua ada tabel atau kumpulan data yang terurut dan tidak dapat diubah. Contohnya koordinat sama dengan 10,5 atau 20,3. Berikut adalah operator perbandingan, digunakan untuk membandingkan dua nilai sama dengan. Contoh A sama dengan B, tidak sama. Yang kedua ada tidak sama dengan. Contohnya tidak sama. Contohnya di bawahnya teman-teman. Kedua lebih besar dari, lebih besar. Contohnya lebih besar sama dengan A lebih besar B.
Yang kedua ada lebih kecil dari, contohnya A lebih kecil B. Lebih besar atau sama dengan, contohnya lebih besar sama dengan A lebih besar sama dengan B. Berikut lebih kecil atau sama dengan, contohnya lebih kecil sama dengan A lebih kecil sama dengan B. Berikut ada operator logika, digunakan untuk melakukan operasi logika. Yang pertama ada AND, mengembalikan true jika kedua operan true. Contohnya adalah kondisi sama dengan A lebih besar 2 dan B lebih kecil 5. Berikut ada OR. OR adalah mengembalikan true jika salah satu operan true. Contohnya kondisi A lebih kecil 2 OR B lebih kecil 5. Berikut ada operator penugasan, digunakan untuk menetapkan nilai pada variabel. Yang pertama ada penguasaan sederhana, contoh A sama dengan 10. Berikut ada penguasaan tambah, contohnya A tambah sama dengan 5. Berikut ada penguasaan kurang, contohnya A kurang sama dengan 3. Yang berikut ada penguasaan kali, contohnya A kali sama dengan 2. Berikut ada penguasaan bagi, contohnya A bagi sama dengan 4. Berikut adalah struktur kontrol. Struktur kontrol adalah bagian penting dari pemrograman yang menentukan alur eksekusi program. Struktur kontrol memungkinkan program untuk membuat keputusan dan melakukan perulangan. Berikut adalah beberapa jenis struktur kontrol beserta penjelasan dan contohnya. Pertama ada struktur kontrol percabangan, digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya di sini teman-teman. Kedua ada struktur kontrol perulangan, digunakan untuk mengulang blok kode beberapa kali. Ada for loop dan while loop. Contohnya di sini teman. Berikut ada fungsi atau metode. Fungsi atau metode adalah sekumpulan kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terorganisir, sehingga lebih mudah untuk dibaca, diuji, dan digunakan kembali. Contoh fungsi dalam Python. Berikut adalah contoh sederhana fungsi dalam Python. Ini contohnya teman-teman. Definisi. Yang kelima adalah array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Elemen dalam array diakses menggunakan indeks yang biasanya dimulai dari 0. Array memungkinkan penyimpanan data secara terorganisir dan memungkinkan akses yang cepat. Berikut adalah penjelasan array. Yang pertama ada tipe data. Semua elemen dalam array biasanya memiliki tipe data yang sama, misalnya semua integer atau semua string. Yang kedua ada indeks, adalah elemen dalam array diakses menggunakan indeks yang menunjukkan posisi elemen dalam array. Yang ketiga ukuran tetap. Di banyak bahasa pemrograman, ukuran array ditentukan saat array diciptakan dan tidak dapat diubah.
Berikut adalah contoh array dalam Python. Di Python kita biasanya menggunakan list atau tujuan yang sama, tetapi list bukanlah array dalam arti ketat. Namun berikut adalah cara menggunakan array dalam Python menggunakan modul. Berikut ini adalah contohnya teman-teman. 6. Increment. Increment adalah operasi yang digunakan untuk menambah nilai variabel, biasanya dengan 1. Ini adalah konsep umum dalam pemrograman dan sering digunakan dalam perulangan dan perhitungan. Berikut adalah contoh increment dalam berbagai bahasa. Pertama ada Python. Di Python kita tidak memiliki operator, jadi kita menggunakan tambah dan sama dengan untuk melakukan increment. Berikut adalah contohnya. Contohnya di sini teman-teman. Yang kedua ada JavaScript. Yang berikut ada decrement. Decrement adalah operasi yang digunakan untuk mengurangi nilai variabel, biasanya dengan 1. Ini merupakan konsep yang umum dalam pemrograman, sama halnya dengan increment, dan sering digunakan dalam perulangan atau perhitungan. Contoh decrement dalam berbagai bahasa. Yang pertama ada Python. Di Python kita tidak memiliki operator, jadi kita menggunakan kurang sama dengan untuk melakukan decrement. Contohnya yang di bawah sini ya teman-teman. Yang kedua ada JavaScript. Di JavaScript kita tidak menggunakan operator untuk melakukan decrement. Berikut adalah jenis decrement di bawah sini ya teman-teman. Sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.